naiknya ke atas. Inilah dia, Wiro Sableng, sikapnya lucu, tingkahnya. Halo guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus guys. Seperti apa beritanya? Yuk langsung kita simak saja guys. Sini ada sebuah video ya, Pablo Benua. Anda bukan orang hukum, jangan berkomentar, katanya gitu guys. Kalau kita bicara hitam di atas putih, itu berarti masuk di dalam perjanjian. Kalau kita bicara perjanjian, ada perjanjian yang diingkari, itu namanya ingkar janji. Itu bukan pidana ya. Jangan salah. Kalau ada perjanjian, itu disebut keperdataan. Justru tidak ada perjanjian di sini. Ada ucapan ke dalam ruang publik seolah-olah menjual kesedihan, menganggap bahwa kesedihan tersebut untuk mengumpulkan donasi lalu dipakai untuk kepentingan pribadi, maka itu murni pidana. Anda bukan orang hukum, jangan berkomentar. Thank you. Semalam perasaan ada yang kalem banget, nggak kayak biasanya, Denny Sumargo nemuin Farhad Abbas buat nagih janjinya yang katanya mau menghajar Densu. Jangan ditagih apa jawabannya? Jangan ditanya Densu gimana Hat, katanya mau menghajar gua. Dan jawabannya adalah itu adalah singkatan. Deh, nggak usah pakai singkatan ini itu, kita pakai kamus KBBI aja kalau gitu. Banyak banget alasannya, giliran didatengin ini nih, giliran diwawancara lancar banget ngomongnya. Ini kalem banget. Biasanya Bang Farhad selalu update di story. Kok nggak ada updatean? Gue tungguin dari semalam sampai pagi ini nggak ada updatean tuh. Ini yang gue suka dari Densu, dia nggak mencela-mencela, dia nggak punya muka 2, 3, 4, 5 yang banyak banget alasannya. Nggak kayak yang di sebelah habis ditemuin setelah ditantang 5M ditemuin berubah lagi sikap, katanya emang itu haknya si Agus tuh duit lah. Kalau ini enggak, ini konsisten guys, nggak berubah-berubah sikapnya. Baru kan kita lihat gimana kualitas Bang Densu, beda banget sama yang lain. Bang Densu nemuin semalam cuma satu tujuan guys, buat menagih janji, katanya mau menghajar Bang Densu. Kalau nggak ada hajar menghajar ya dia pulang lah. Nggak ada percakapan yang harus dibahas, kata dia, kan nggak penting juga tuh. Dia mau disalamin juga nggak mau. Aduh, jadi gimana menurut kalian? Coba kalian komen di bawah deh. Lihat semalam Bang Farhad ya, saya lihat, saya melihatnya ketawa. Kenapa ketawa? Loh, memang Denny Sumargo jempol itu. Dia berani datang kan? Dia tunjukkan dia jantan. Nah, itu baru. Tapi kalau kita yang selama ini bilang, wah ini gua nggak takut sama lo gini ya, itu nggak jauh beda sama si Hotman. Waktu saya datangi ke Kopi Joni, nggak berani. Waktu saya datangi ke Atlas Beach Cafe Bali, nggak berani. Saya datangi ke kampungnya, ya saya nggak tahu ya, tergantung kalian menilai dia. Tapi yang saya santakan bahwa Denny Sumargo gentle. Dan FA sebagai pengacara sebelah, menurut saya, kalau orang datang ke rumah saya begitu, terus saya udah bilang tantangin, ya udah saya hadapi. Bukan malah dengan cara begitu menurut saya. Tapi Denny Sumargo pun, berarti sikap yang diambil Bang Denny emang tepat ya Bang ya? Ya dia merasa dia benar. Dia merasa ditantang. Sekarang tanya, ada aksi, ada reaksi kan? Ada jual borongan, kalau ada jual makanan, kalau kita pengen kita beli, kita makan kan? Iya. Bisa tergantung beli 2, beli 5 atau beli borong. Kan? Tapi kalau saya FA, karena saya yang memulai kata-kata, dia datang pasti saya hadapi dong. Kalau memang benar FA yang memulai. Saya pernah bilang, saya tantang kau Hotman, saya datang, dia nggak berani. Saya pernah bilang, FA, kau gini. Tapi kalau ada orang, saya bilang, kau Denny Sumargo, kau gini-gini, coba hadapi saya. Dia datang, saya pasti datang. Kita berhadap, itu namanya jantan. Tapi kalau mundur, itu berarti bukan lagi kita itu. Oke? Oke, Thank you, terima kasih. Tolong ikuti kalian kasus ini sampai selesai. Saya bersyukur pada Allah, mudah Allah melindungi saya, Allah mengangkat derajat saya. Kasus yang saya hadapi dan yang saya tangani tetap akan jalan terus, tidak terpengaruh. Karena saya percaya di balik usaha manusia ada usaha Allah, tentuan dari Allah, dan kejahatan manusia nggak bisa tertukar dengan kezaliman. Aduh, sih ini. Kita minta dihajar. Pengacara Askesalim. Pahami dulu perasaannya. Saya minta dihajar kan begitu. Erdelau, siapa yang minta dihajar? Temen lu tuh, ya kan? Denny Sumargo, saya hajar kau. Alah, ya sebagai laki-laki Denny Sumargo mempunyai harga martabat dan harga diri, ya kan? Gentle dia datangin, mana yang mau hajar saya? Ternyata yang mau hajar mukanya pucet, ya kan? Gemeteran. Ya, rasanya nih kalau kamera diarahin ke bawah nih itu celananya basah.
Pipis itu di celana. Ya, jadi jangan suka pelintir lah, ya kan, jangan suka dipelintir. Dan lagian gini lah, jangan berbicara tentang hal yang pantas dan tidak pantas. Jadi selama ini kelakuan kalian yang nggak pantas nih, nggak mendidik masyarakat, ya kan. Anda sebagai pengacara ini melakukan tindakan di luar dari kuasa yang dikuasakan oleh si Agus ini kan. Anda fitnah orang pakai narkoba, fitnah orang penggelapan mobil segala macam gitu kan. Itu kan hal yang nggak pantas itu. Jadi kalianlah yang buat kisruh, kalianlah yang membuat kegaduhan ini, ya kan. Terus sekarang Denny Sumargo datang ke situ dengan gentleman, mendatangi orang yang mau menghajar dia. Anda bilang kisruh namanya. Jadi ucapan itu harus sesuai dengan tindakan. Kalian bilang damai tapi laporin orang. Kalian bilang damai tapi fitnah orang, ya kan. Jadi Anda ini laki-laki lah. Laki-laki ini yang dipegang ini ucapannya ya. Jadi kalau sebagai laki-laki itu harus punya harga diri. Kalau Anda masih punya harga diri, ya apa yang kalian ucapkan itu harus ditanggung jawabkan gitu kan. Ya kan, jangan cuma keluar gitu. Taruhan 5M, saya berhenti jadi pengacara. Tapi kentut suaranya, baunya doang, ya kan, bentuknya kagak ada. Ya. Saya mendesak untuk Denny Sumargo meminta maaf kepada Farhad Abbas. Ya, saya secara pribadi mendesak beliau untuk meminta maaf. Karena apa? Karena itu perasa yang memang menjudgment, ya, perasa yang tidak nyaman dilihat. Karena itu akan terbaca oleh publik, ya, bahwa Denny Sumargo adalah orang yang berkomentar kurang nyaman yang dilihat, sehingga menimbulkan kurang elok, sehingga menimbulkan suatu asumsi Bang Farhad Abbas itu mudah dieceh. Bang Farhad itu adalah mudah dihina, kan begitu. Aduh. Itu cocok nih sama yang barusan. Mengakui, tapi semua uang itu belum dipakai. Betul. Kan kita juga udah mengakui waktu di Pokes Densu. Buat apa sih? Buat bayar bank. Untuk bayar bank, buat bayar utang. Coba netizen jadi buta, gimana rasanya seperti saya? Kebetulan saya netizen dan saya juga buta juga, Gus, sama kita. Cuma gini loh, Gus. Yang orang itu mungkin gemes sama kamu adalah karena kamu udah punya uang sebanyak itu, tapi kamu tuh usahanya minim, yang dilihat seperti itu gitu. Kalau orang biasanya nih pengen berobat tuh sampai ke luar negeri kemana gitu, tapi karena kendala uang nggak ada. Kamu ada sumber dayanya banyak sekali, tapi cuma mentok di satu, kata dokter nggak bisa sembuh udah. Terlalu mudah menyerah kelihatannya gitu. Mau coba kayak paling nggak ke negara tetangga atau kemana kayak kami akan mencoba ke mana gitu untuk mencari second opinion. Oke, kita percaya sama satu dokter, oke, tapi sebaiknya jangan cuma satu gitu. Ada namanya second opinion, third opinion. Orang tuh ya kalau punya uang itu banyak yang mencari itu ya, bukan cuma satu rumah sakit atau 2 rumah sakit. Bahkan kalau dia punya uang banyak, uang ke seluruh dunia dia coba, Gus. Yuk, kamu juga punya uang sebanyak itu, kamu punya. Tapi masyarakat tidak melihat, kok cuma begitu doang, malah kesannya kayak kok cuma pakai BPJS. Lah duit itu buat apa? Paling nggak itu loh, harusnya ada sebuah usaha lebih ke mencoba ke rumah sakit berbeda, kalau perlu sampai ke luar negeri. Paling nggak kalau kamu lakuin itu aja ya, waduh, respect pasti semuanya, guys. Karena itu yang pengen dilihat. Setelah itu permasalahan mau buat bayar apa ya terserah, mau dipakai apa terserah. Paling nggak yang mau dilihat itu masyarakat itu pengen lihat kamu berusaha menggunakan uang itu buat pengobatan yang benar. Gitu aja sih, itu menurut aku. Thank you pokoknya, tapi sehat selalu ya. Perbedaan Agus yang sudah bisa lihat, Bang Icang beneran buta. Justru bisa ini ya, kalau Bang Icang itu orangnya nggak memelas-melas ya, maksudnya nggak minta dibelas kasihani. Kalau yang sebelah itu kayak jalannya gitu-gitu banget gitu guys, padahal bisa melihat. Kesel gue sama yang satunya lagi tuh. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah ada dan jangan lupa bantu subscribe Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.